Tanggamus. DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dalam rangka laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2023. Bertempat di ruang sidang DPRD Tanggamus yang terletak di Jalan Urip Sumoharjono 1, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Kegiatan dihadiri oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan daerah, termasuk PJ, Bupati Tanggamus, Ir. Mulyadi Irsan, MT, para Forkopimda Kabupaten Tanggamus, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat se-Kabupaten Tanggamus, ketua PKK Kabupaten Tanggamus, insan pers, serta para undangan lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan 1, Irwandi Suralaga, didampingi oleh Wakil Ketua Dewan 2, Teddy Kurniawan, dan diikuti oleh 12 anggota DPRD Tanggamus. Tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun 2023. Dalam sambutannya, Irwandi Suralaga menegaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 harus disampaikan secara terbuka dan untuk umum. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, kata Irwandi. Menurut peraturan tersebut, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah harus disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan sekali dalam setahun, paling lambat 3 bulan setelah anggaran berikutnya. Badan Musyawarah DPRD bertanggung jawab untuk melaksanakan penyampaian laporan tersebut, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh PJ Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan. Tegasnya, PJ Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Beliau juga menjelaskan dengan rinci tentang berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanggamus selama tahun 2023. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 71 Ayat 2. Bupati Tanggamus wajib melaporkan kinerja pemerintahan setiap tahunnya. Dengan penuh tanggung jawab, beliau menyampaikan rencana kerja ke depannya yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan Kabupaten Tanggamus ke arah yang lebih baik. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Tanggamus, kata Mulyadi Irsan. Ia menyebut, LKPJ yang disampaikan merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023. Pada pertemuan ini, Bupati Tanggamus menjelaskan kecenderungan perkembangan ekonomi dan dinamika kerja yang telah dicapai sejak awal hingga akhir tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3%. Meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi kembali pulih dan mencapai 4,70% pada tahun 2023. Kondisi perekonomian yang semakin membaik tercermin dari pertumbuhan lapangan usaha yang tumbuh positif pada tahun 2023. Mencakup berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, dan lainnya. Sektor-sektor ini menjadi tulang punggung dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Tanggamus. Selain itu, dalam bidang kesehatan, Kabupaten Tanggamus terus meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program inovatif seperti pemberian mobil ambulans gratis di setiap pekon merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Prestasi Kabupaten Tanggamus dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan,
kesehatan, pemerintahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat, turut diakui baik di tingkat nasional maupun provinsi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bebernya. Rapat paripurna DPRD ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2023 dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Tanggamus. Diketahui, penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2023. Sejumlah poin penting disampaikan diantaranya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus dengan rata-rata mencapai 3% dari tahun 2019 hingga 2023, dengan beberapa fluktuasi terkait pandemi COVID-19. Selanjutnya, PDRB Kabupaten Tanggamus dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lalu, inflasi dan ketenagakerjaan. Dengan tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus cenderung stabil. Sementara tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Indeks Pembangunan Manusia, IPM, Kabupaten Tanggamus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Dengan realisasi APBD Kabupaten Tanggamus mencapai angka yang memuaskan, mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Terakhir adalah prestasi dan penghargaan Kabupaten Tanggamus. Meraih berbagai prestasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, lingkungan hidup, dan pembangunan.
disclaimer untuk rapat paripurna ini hanya bersifat penyampaian. Dalam kesempatan ini kita tidak mengambil keputusan, hanya menyampaikan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 tanpa harus ada mengambil keputusan. Maka dari itu kita melihat bahwa paripurna ini tidak harus memenuhi quorum. Bisa dilanjut Pak? Ya, tatipnya gimana? Rajin terkait tatip sudah baca bahwa paripurna pada prinsipnya terbagi dua, paripurna yang bersifat pengambilan keputusan dan paripurna bersifat penyampaian ataupun pengumuman. Untuk quorum hanya yang bersifat pengambilan keputusan. Jadi kita ada setengah 1, 2, 3, ada yang 4 itu yang bersifat pengambilan keputusan bersifat paripurna pengambilan keputusan. Nah, dan paripurna penyampaian dan pengumuman tidak memerlukan quorum. Makanya kita juga terbagi pakaian kita juga. Kalau pengambilan keputusan kita pakai PSK, kalau tidak pengambilan keputusan kita pakai PSK. Jadi memang kita juga sudah berbagi dua. Mungkin itu Pak. Ya, gini. Bismillahirrahmanirrahim. LKPJ tahun anggaran 2023 dari Dirjen Tanggamus pada Presiden Kabupaten Tanggamus. APBD itu bagian adalah rapat tentang laporan keterangan pertanggungjawaban. Itu bagian dari rangkaian LKPD, rangkaian APBD. Dan yang tidak membutuhkan quorum setahu saya hanya rapat istimewa. Tidak membutuhkan quorum. Hari raya, pelaksanaan ulang tahun Tanggamus, pelaksanaan pergantian antar waktu itu bersifat sidang istimewa 17 Agustus dan sebagainya setahu saya. Tapi kalau memang ini sudah dipertimbangkan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Saya hanya mengingatkan
yang tidak membutuhkan quorum, setahu saya hanya rapat istimewa, tidak membutuhkan quorum. Hari raya, pelaksanaan ulang tahun Tanggamus, pelaksanaan pergantian antar waktu itu bersifat sidang istimewa 17 Agustus dan sebagainya setahu saya. Tapi kalau memang ini sudah dipertimbangkan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Saya hanya mengingatkan. Terima kasih. Yang kami hormati Saudara PJ Bupati Kendari Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para ahli bupati, tim ahli BPRD. KPD tahun anggaran 2023 dari PJ Bupati Tanggamus pada pimpinan Kabupaten Tanggamus. APBD itu bagian adalah rapat tentang laporan keterangan pertanggungjawaban. Itu bagian dari rangkaian APBD. Dan yang tidak membutuhkan quorum, setahu saya hanya rapat istimewa, tidak membutuhkan quorum. Hari raya, pelaksanaan ulang tahun Tanggamus, pelaksanaan pergantian antar waktu itu bersifat sidang istimewa 17 Agustus dan sebagainya setahu saya. Tapi kalau memang ini sudah dipertimbangkan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Saya hanya mengingatkan. Terima kasih. Yang kami hormati Saudara PJ Bupati Kendari Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para ahli bupati, tim ahli BPRD, para bagian camat ABCS Kabupaten Tanggamus, dan APETSI Kabupaten Tanggamus. Peraturan DPRD ya Pak. Jadi di peraturan DPRD itu memang ada yang disampaikan Pak Sekwan tadi, ada yang mengambil keputusan, ada yang hanya penyampaian. Jadi terkait dengan yang saat ini Pak, ini penyampaian. Jadi tidak perlu ada tahap pakai ada forum. Mungkin seperti itu Pak. Karena peraturannya demikian Pak, sudah dibuat di tahun 2019 kalau tidak salah. Demikian. Ya, terima kasih Pak Haji, bisa diterima. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Pimpinan, silakan. mohon dicek kembali kalau saya salah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima untuk rapat paripurna ini hanya bersifat penyampaian. Dalam kesempatan ini kita tidak mengambil keputusan, hanya menyampaikan LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 tanpa harus ada mengambil keputusan. Maka dari itu
kalau memang ini sudah dipertimbangkan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Saya hanya mengingatkan. Terima kasih. Yang kami hormati Saudara PJ Bupati Kendari Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, tim ahli BPRD, para bagian camat ABCS Kabupaten Tanggamus, dan APETSI Kabupaten Tanggamus. Teknologi dan Pendidikan dan 2 unit perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Dapat prestasi wilayah Kota Tanggamus pada bidang pendidikan di tingkat nasional selama tahun 2023 antara lain berhasil meraih juara 1 tingkat nasional pada lomba. Sertifikasi ini bisa mengangkat dan meningkatkan kemampuan SDM Tanggamus untuk bersaing dengan provinsi di luar Tanggamus maupun secara nasional. Untuk itu juga kami mohon dukungan dengan pihak DPRD untuk bersama-sama mengawal terhadap upaya peningkatan kualitas SDM, sehingga ke depan angka pengangguran di Tanggamus akan semakin kecil dan berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Tanggamus. Indeks pembangunan manusia, para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, juga yang saya hormati para staf ahli, bupati, asisten, kepala perangkat daerah se-Kabupaten Tanggamus, kepala instansi vertikal se-Kabupaten Tanggamus, ketua dan pengurus APSI Kabupaten Tanggamus, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, unsur parpol, unsur ormas se-Kabupaten Tanggamus, para hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Mengawali year on year 4,7% ini menduduki peringkat kelima terbesar di Provinsi Lampung. Untuk kabupaten kita pada peringkat ketiga. Ini patut disyukuri Bapak Ibu sekalian, dan diharapkan ke depan kita berharap kita bertengger di posisi ke-1, ke-2 atau ke-3. Tidak terlepas upaya kita bersama tahun 2024 ini untuk meningkatkan sektor perekonomian Tanggamus, baik dari sisi daratan dan sisi lautan. Dan tentunya tidak kalah penting kita menggerakkan ekonomi kerakyatan di Tanggamus dalam menghadapi transformasi ekonomi. Pada tahun 2023, total 17 kategori lapangan usaha dapat tumbuh positif. Adapun 17 kategori lapangan usaha tersebut meliputi pertanian, kehutanan, dan kita sebutkan kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari yaumil akhir. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, penyampaian LKPJ ini yang kami sampaikan ini merupakan pelaksanaan dan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pada pasal 71 ayat 2 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2023 pada prinsipnya merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023 yang penilaiannya secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam LKPJ Bupati Tanggamus ini yang dilaporkan adalah kecenderungan, perkembangan, dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2023 per 31 Desember 2023. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bab 3
bagian ke-1 pasal 15 menerangkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebelum menyampaikan pencapaian kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu kecenderungan umum perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara rata-rata mencapai 3% dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,02% di tahun 2019. Terkontraksi menjadi 1,77% di tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,34% dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 4,16% hingga mencapai 4,7% pada tahun 2023. Perlu kami sampaikan. Sampai selesai acara rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2023. Jumlah anggota 45 orang, hadir 12 orang, tidak hadir. Kota Agung 20 Maret tahun 2024 nomor 005 /1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus berdasarkan peraturan tersebut harus dapat dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengharapkan kepada saudara untuk dapat menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2023 paling lambat dapat dilaksanakan tanggal 28 Maret 2024. Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Atas nama Bupati. Pak 1 2 1 2